penting karena judulnya adalah merupakan topiknya adalah mengului parsuruan ni Tuhani menuruti perintah Tuhan. Apakah kita sudah taat? Shalom, selamat hari Minggu bertemu kembali di Soto Tangyang Channel pada saat ini Minggu 25 April 2021, Minggu Jubilate. Kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya dalam sukacita penuh dengan pengharapan kepada Tuhan Allah kita, dan semuanya yang sakit disembuhkan, yang sekolah, yang kuliah, cita-citanya diberkati Tuhan, diberikan kepintaran dan kerendahan hati, yang melaksanakan aktivitas melalui pekerjaan dan yang mencari pekerjaan diberkati Tuhan. Akan tetapi di minggu sukacita kita pada saat ini, marilah kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan di minggu kita pada saat ini, dan kita berdoa agar kita seluruh hambanya dikuatkan di dalam mempersiapkan khotbah untuk besok di gereja kita dan jemaat penuh dengan sukacita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan juga para hambanya, firman Tuhan yang ingin menyapa kita di Minggu Jubilate pada saat ini diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Demikian firman Tuhan, keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita beroleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu terkejut bila dunia membenci kita. Akan tetapi, kita harus heran bila ada kebencian di dalam tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus itu maksudnya siapa? Yaitu kita yang mengaku orang percaya tersebut. Mengasihi itu bukan tugas, akan tetapi bukti sebagai orang Kristen yang sejati. Banyak sekarang orang Kristen merasa dirugikan ketika dia menunjukkan kasih. Banyak orang Kristen merasa dilecehkan, diremehkan jika selalu memperlihatkan kasih terhadap sesamanya, terhadap saudaranya, dan rekan-rekannya. Akan tetapi melalui nas kita pada saat ini, diminta kepada kita agar kasih tersebut untuk selalu hidup dan selalu kita tunjukkan dan selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sesama pelayan, baik kepada jemaat, dan sebaliknya jemaat kepada pelayan,
dan kita kepada sesama lingkungan kita. Saudara-saudari yang terkasih, topik minggu kita yaitu menuruti perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan yang paling utama adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Hukum Taurat tersebut adalah kasih. Kasih kepada Tuhan Allah kita, kasih kepada sesama kita. Itu sebabnya Minggu Jubilate disuruh kita untuk bersukacita selalu di dalam Tuhan, wahai seluruh pengisi bumi. Untuk bersukacita, menyampaikan dan memberikan dan melakukan kasih tersebut. Matius pasal 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Roh kita adalah merupakan penurut, akan tetapi daging kita lemah. Apa yang ingin dikatakan di situ? Bahwa kita adalah merupakan orang yang berdosa. Ketidakberdayaan kita karena kita adalah merupakan orang yang sudah berkompromi dengan dosa. Orang yang sudah tidak lagi melakukan dengan tulus apa yang menjadi ciri sebagai orang Kristen. Ciri orang Kristen adalah merupakan orang yang selalu mendoakan siapapun itu, dimanapun itu, baik dia yang menyakiti kita, baik dia yang membuat kita merasa sedih ataupun menangis, maka kita harus bisa mendoakan. Akan tetapi pada saat ini, di akhir-akhir ini, kita lihat pada saat ini, kasih tersebut sudah tergerus oleh kepentingan-kepentingan. Kasih tersebut sudah diperjualbelikan oleh manusia tersebut. Kita lihat ketika Allah menciptakan dan menjadikan segala sesuatu, terlebih dahulu adalah karena kasih Allah. Itu sebabnya di dalam Kejadian 1 ayat 26, kalau kita kembali, baiklah kita menjadikan segala sesuatu menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita itu adalah merupakan Allah, Anak, dan Roh Kudus. Mereka adalah merupakan kasih. Mereka adalah merupakan teladan kita sebagai orang Kristen. Kita lihat pada saat ini, ya, semuanya bagus, begitu sangat indahnya diberikan kepada kita. Akan tetapi apa yang terjadi? Manusia tersebut memperjualbelikan kasih tersebut. Padahal melalui nas kita pada saat ini, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa roh yang ada dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka di dalam ayat 22 dikatakan, jika kita menuruti, maka kita akan memperoleh apa saja yang kita minta. Saudara-saudari, perlu kita flashback melalui aktivitas kehidupan kita yang telah kita jalani. Gak usah terlalu jauh ke belakang. Di dalam satu minggu ini, bagaimanakah kita di dalam menjalankan kasih tersebut? Apakah penuh dengan kepura-puraan? Apakah penuh dengan sandiwara? Apakah penuh dengan lika-liku yang mungkin saja tidak kita mengerti? Kita lihat pada saat ini, semuanya begitu sangat indah. Ini adalah merupakan contoh ataupun bagian dari kasih Allah. Kasih Allah itu tidak dapat kita selami. Ya, kasih Allah itu selalu baru setiap hari, diberikan napas kehidupan, diberikan kita sukacita, diberikan kepada kita waktu yang baik, waktu-waktu yang sangat-sangat luar biasa, sehingga kita bisa pada saat ini untuk besok untuk beribadah kepada Tuhan.
apakah sukacita kita masih tetap ada ketika kita melaksanakan kasih tersebut? Apakah sukacita tersebut masih ada ketika kita ingin memberikan dan melakukan kasih tersebut? Saudara-saudari, ketaatan adalah merupakan cermin kesetiaan. Luar biasa. Ketaatan adalah merupakan cermin kesetiaan. Karena pada saat ini, melalui topik minggu kita, menuruti perintah Allah. Apakah kita sudah merupakan bagian dari orang yang taat tersebut? Apakah kita sudah merupakan bagian dari orang yang setia tersebut? Karena nas kita pada saat ini yang paling penting, karena judulnya adalah merupakan topiknya adalah mengului parsuruan Tuhani, menuruti perintah Tuhan. Apakah kita sudah taat? Karena tadi saya katakan taat adalah merupakan gambaran ataupun cermin dari kesetiaan. Ya, kalau tidak ada ketaatan, maka dapat kita bayangkan begitu sangat banyaknya kejahatan-kejahatan, begitu sangat banyaknya tindakan-tindakan kriminal. Pada saat ini juga sudah banyak terjadi. Kenapa? Karena kita sudah melupakan ketaatan tersebut. Karena kita sudah meninggalkan kesetiaan tersebut. Kita sudah lari dari koridor. Kita sudah lari dari jalan Allah. Karena kita sudah memakai kehendak kita, memakai pikiran kita, memakai kekuatan kita, memakai yang ada pada diri kita. Ketika kita meminta kepada Tuhan, kita selalu menunjukkan, kita selalu mengagung-agungkan bahwa kita adalah merupakan orang yang setia. Akan tetapi begitu kita katakan amin, begitu sudah diberikan Allah, kita menjadi orang, bahkan banyak seperti yang di luar sana, menjadi orang-orang yang tidak taat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang sangat sulit untuk menunjukkan ketaatan. Ya, kita lihat seperti contoh di jalan raya, bagaimana ketika lampu hijau, ketika lampu merah, kita sering sekali melihat fenomena-fenomena. Apakah sudah bisa berjalan, apakah harus berhenti, apakah harus berbelok, apakah harus tetap menepi, ataupun kita sudah melihat itu, atau bahkan kita maaf, saya bukan mau menghakimi, kita pelaku-pelakunya ketika ketaatan tersebut sangat diperlukan di dalam berlalu lintas. Itu merupakan contoh kecil. Kalau kita hubungkan di dalam beribadah, kita sudah merupakan orang yang taat atau yang bagaimana? Orang yang taat itu adalah merupakan tidak memberikan persembahan, harus terlebih dahulu menukarkan uangnya ke warung. Sering sekali begitu orang Kristen menunjukkan kasih kepada Allah, akan tetapi terlebih dahulu persembahannya ditukar dulu ke warung. Itu sangat miris dan sangat mungkin menggelikan, membuat kita ketawa, akan tetapi itu contoh kecil, refleksi kecil dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, ketaatan yang paling utama juga yaitu berdoa. Ya, apakah kita sudah berdoa setiap saat? Mungkin kita makan pagi, siang, dan malam, apakah kita berdoa ketika makan? Atau ketika bangun pagi, apakah kita sudah berdoa? Atau ketika mau tidur, kita apakah sudah berdoa? Nah, ini merupakan bagian dari ketaatan. Akan tetapi banyak sekarang orang mengatakan, dang tohoi, nggak penting itu ketaatan. Ya, yang penting sekarang banyak uang. Kalau sudah banyak uang, sudah senang aku. Ngalah sebero hati. Sering sekali begitu. Saudara-saudari, kita tidak perlu terkejut bila dunia membenci kita. Ya, tadi dalam pertama itu saya katakan kita tidak perlu terkejut. Akan tetapi marilah kita terheran-heran bila kebencian ada dalam tubuh Kristus. Maka daripada itu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nas kita pada saat ini, kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah kasih. Kasih itu apa? Kasih itu adalah merupakan kebenaran. Maka daripada itu, lakukanlah yang benar tersebut.
agar kita bisa melakukan kasih tersebut penuh dengan sukacita. Lakukanlah kasih tersebut dengan sukacita agar kita dibenarkan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat hambanya yang mempersiapkan khotbah untuk besok dan jemaat. Marilah berikanlah hatimu agar engkau bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh luar biasa Bapa, sungguh Engkau sangat baik yang selalu memberikan kasih-Mu kepada kami. Kiranya Engkau selalu menyertai kami Bapa. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, sertai kami, jagai kami, dan Engkau memberikan kesehatan kepada kami yang sakit, dan Engkau memberkati kami yang bekerja. Seperti firman-Mu tadi mengatakan agar kami menuruti perintah-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami diajari, agar kami mau menuruti perintah-Mu. Ampunkan dosa kami, dan Kau berikan kekuatan buat seluruh hamba-Mu yang mempersiapkan dirinya untuk melayani di hari Minggu besok, dan juga pada hari Minggu besok jemaat-Mu Engkau berikan sukacita dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjubilat.